Nasib bodyguard Atta Halilintar yang ancam culik wartawan, kini minta maaf dan sudah dirumahkan. Terungkap nasib dan tampang bodyguard YouTuber Atta Halilintar yang viral usai mengancam bakal menculik wartawan. Katanya Bang Atta cerai apa-apa, sampai keluarga, sampai teman-teman di luar, juga sampai brand-brand, sangkanya kita cerai katanya. Jadi Aurel menggugat ke pengadilan fitnahnya. Saya menggugat sampai udah komennya ke perebutan hak asuh anak, kayak gitu-gitu maksudnya ya. Kronologi Alia Masyai laporkan akun yang tuduh hamil duluan. Atta dan Thorik Halilintar jadi saksi. Alia Masyai baru saja melaporkan di Polda Metro Jaya Jumat. Kasusnya mengenai dugaan cemaran nama baik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi menjelaskan perihal kronologi Alia Masyai membuat laporan. Peristiwa Baik sahabat sekalian, bodyguard dari YouTuber ternama Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah saat ini terpaksa dilaporkan kepada pihak berwajib dikarenakan ancaman yang ia lemparkan terhadap para awak media. Kapan ia melakukan ancaman tersebut? Yaitu ketika ia mendampingi Atta Halilintar dan juga Aurel yang melakukan laporan polisi terkait dengan isu hoax yang beredar saat ini, yaitu Atta Halilintar dan Ricis telah menikah siri. Oleh karena itu, Atta dan Aurel bersepakat untuk membuat laporan polisi dan melaporkan pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi hoax. Namun, di balik laporan polisi yang dilakukan oleh Aurel dan juga Atta, ternyata justru bodyguard mereka sendiri melakukan tindakan pidana di saat itu, yaitu dengan menunjuk-nunjuk wartawan dan mengancam akan menculiknya. Atas tindakan yang dilakukan oleh bodyguard dari Atta Halilintar dan juga Aurel ini, maka aliansi wartawan mengajukan atau melaporkan sang bodyguard kepada pihak berwajib, dan mereka didampingi oleh seorang lawyer yaitu Diolipa Yumara. Dan seperti apa kelanjutannya nanti kita akan saksikan beritanya, karena ada beberapa video. Ini merupakan cuplikan dari berita yang menyiarkan terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh bodyguard dari Atta tersebut. Namun setelah itu, sang bodyguard pun melakukan permohonan maaf di media sosial atas tindakan yang ia lakukan tersebut, karena menurutnya apa yang ia lakukan tanpa berpikir panjang. Kemudian di video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana respon atau tanggapan dari Ashanty dan juga Anang Hermansyah atas informasi yang beredar atau informasi yang dilaporkan oleh Atta, yaitu hubungan Atta Halilintar dan Ricis yang dinyatakan oleh netizen bahwa mereka telah menikah siri. Dan juga selain Atta Halilintar dan Aurel yang melaporkan pihak tertentu kepada pihak berwajib atas isu hoax, yaitu pernikahan siri antara dirinya dan juga Ricis, ada juga adik kandung dari Atta Halilintar, yakni Thorik Halilintar bersama istrinya Alia Masyai pun melaporkan beberapa akun kepada pihak berwajib atas dugaan penyebaran isu hoax atau berita bohong terkait dengan Alia Masyai yang dinyatakan oleh netizen atau pihak penyebar informasi hoax tersebut bahwa telah hamil duluan sebelum menikah. Dan di dalam video ini juga ada seorang konten kreator menampilkan sebuah video bagaimana reaksi yang berbeda antara Fuji dan juga Alia. Jika Fuji pernah disindir atau pernah diisukan telah hamil bersama Thorik, itu ladeni hanya dengan menyampaikan di media sosialnya dan tidak sampai berujung ke pihak berwajib. Namun berbeda dengan Alia Masyai. Nah, oleh karena itu supaya tidak penasaran dan tidak berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu, dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya,
Dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Seperti itulah ancaman yang dilontarkan seseorang yang diduga pengawal YouTuber Atta Halilintar kepada wartawan yang meliput di Polres Metro Jakarta Selatan Rabu malam lalu. Pria yang diduga pengawal Atta tersebut menyebut akan menculik salah satu wartawan jika wajahnya muncul di berita yang dimuat. Kamis malam, Aliansi Jurnalis Video melaporkan pria tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dugaan pengancaman dan intimidasi dan juga pelanggaran undang-undang pers, ya. Jadi tidak pidana pengancaman sesuai KUHP pasal 336 ayat 1. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu dan sekali lagi saya minta maaf. Usai videonya viral, pria yang disebut-sebut sebagai pengawal Atta Halilintar langsung meminta maaf dalam sebuah unggahan di akun Instagram Sunan Kalijaga_SH. Dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya. Dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dikutip dari cnnindonesia.com, dalam sebuah komentar di salah satu akun media sosial, Atta Halilintar juga meminta maaf atas kejadian tak menyenangkan tersebut. Atta menegaskan jika pria tersebut bukan karyawan maupun punya kontrak kerja sama dengannya. Atta mengaku pria tersebut hanya sering berkunjung ke kediamannya. Nasib bodyguard Atta Halilintar yang ancam culik wartawan, kini minta maaf dan sudah dirumahkan. Terungkap nasib dan tampang bodyguard YouTuber Atta Halilintar yang viral usai mengancam bakal menculik wartawan. Ancaman itu dilayangkan pria bertubuh besar tersebut di Polres Metro Jakarta Selatan saat mengawal Atta Halilintar. Berdasarkan pantauan, terlihat barisan awak media tengah menunggu kedatangan Atta Halilintar. Pria tersebut langsung berjalan ke arah wartawan. Terdengar jika ia sempat melontarkan kalimat dengan nada tak sopan. "Tolong jangan shoot saya, kalau sempat ada saya di TV saya culik satu orang ya," kata bodyguard Atta Halilintar. Video itu sontak viral di media sosial. Tak lama kemudian pria tersebut membuat klarifikasi dan meminta maaf. Ia mengaku salah dan refleks ketika berbicara seperti itu di depan sejumlah awal media. "Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya refleks dan saya mengaku salah dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya," tutur bodyguard Atta Halilintar di Instagram Sunan Kalijaga. Viralnya sang bodyguard ternyata sudah sampai ke telinga Atta Halilintar. Di kolom komentar Instagram Lambe Turah, Atta Halilintar menyebut jika manajemennya sudah memberikan teguran kepada pria itu. Tak hanya teguran, bodyguard Atta Halilintar itu kini disebutkan sudah dirumahkan. "Saya pribadi minta maaf, manajemen memberikan peringatan keras bahkan sampai merumahkan yang bersangkutan, karena saya pribadi tidak pernah lihat dia seperti itu. Sekali lagi mohon maaf lahir," tulis suami Aurel Hermansyah. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu dan sekali lagi saya minta maaf. Heboh, bodyguard Atta Halilintar akan culik wartawan. Endingnya minta maaf dan auto dipecat. Usai mengancam akan menculik wartawan jika wajah sangarnya ikut tersorot kamera saat dirinya hendak menuruni anak tangga bersama Atta Halilintar di Mapolres Metro Jakarta. Viral di media sosial. Usai viral, sontak saja video permintaan bodyguard Atta Halilintar pun juga ikut viral. Dia meminta maaf dan mengakui salah atas perkataannya terhadap rekan-rekan wartawan. Bahkan menyebut jika hal itu refleks. Namun tampaknya permintaan maaf itu tidak berlaku bagi Atta Halilintar. Pasalnya Atta tetap tidak membenarkan tindakan sang bodyguard. Ia pun langsung mengambil langkah tegas lewat pemecatan. Bagaimana menurut kamu? Kami kuasa hukum dari AJV sebenarnya. Kepanjangannya AJV, Aliansi Jurnalis Video, dan kemudian kita mewakili korban, salah satu korban, tapi ini banyak korbannya sebenarnya ya. Yaitu kawan media yang lain ya. Jadi ini ada pelapor atas nama Christian Pratomo, yaitu Pak Christian Pratomo adalah awak media, wartawan kan? Iya, wartawan. Yang melaporkan adanya dugaan
pengancaman dan intimidasi, dan juga pelanggaran undang-undang pers, ya. Jadi tidak pidana pengancaman sesuai KUHP pasal 336 ayat 1 dan undang-undang pers wartawan, undang-undang pers, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 1999, undang-undang pers pasal 18 undang-undang pers, ya. Jadi yang kita laporkan adalah seseorang diduga bernama Agung, pengawal Atta Halilintar, dilaporkan telah terjadi pengancaman di Polres Jakarta Selatan terhadap awak media. Sempat ngancam culik wartawan, bodyguardnya Atta Halilintar akhirnya minta maaf nih. Kejadiannya nih di Polres Jakarta Selatan. Waktu Atta Halilintar sama Aurel itu mau buat laporan polisi. Jadi kalau dilihat dari videonya, pas turun dari tangga, si bodyguard berbaju hijau ini berdiri di depannya Atta sama Aurel. Terus dia nunjuk-nunjuk lah ke arah wartawan buat nggak ngambil gambarnya. Yang bikin nggak ngenakin tuh karena si bodyguard berbaju hijau ini itu melontarkan kalimat bernada ancaman ke wartawan. Serem kan? Cuman nggak sampai 1x24 jam kejadian itu, bodyguard ini akhirnya minta maaf. Dan permohonan maaf ini itu bisa dilihat di akun Instagramnya Sunan Kalijaga. Si bodyguard berbaju hijau ini bilang kalau dia nggak sengaja lah melakukan itu, refleks aja. Terus kunjungannya Atta sama Aurel sendiri ngapain sih ke Polres Jaksel? Jadi Atta ini melayangkan laporan atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Atta ngerasa dirugiin sama kabar hoax soal dirinya itu nikah siri sama Ria Ricis. Atta nih ngelaporin satu pemilik akun TikTok berinisial WO. Polisi masih ngedalamin kasus ini. Buat mas bodyguardnya Atta Halilintar, ya udah pasti kesorot nggak sih mas? Kan masnya ngawal public figure. Dan wartawan di situ pasti mau ngambil gambarnya Atta sama Aurel. Gimana menurut teman kumparan sendiri atas kejadian ini? Tulis di kolom komentar ya. Aurel menggugat ke pengadilan fitnahnya. Saya menggugat sampai udah komennya ke perebutan hak asuh anak kayak gitu-gitu. Maksudnya ini kan keluarganya sama istri sama anak gitu ya. Maksudnya saya diemin tuh disangkain orang tuh semua bener gitu, sampai semua orang yang kerja sama segala macam juga pada nanya sangkanya tuh beneran gitu. Itu sih menurut saya yang paling fatal ya. Menurut saya fatal banget. Kadang kita mau maafin, ternyata nggak semua hal bisa dimaafin. Kadang kita mau diemin, kadang nggak semua hal juga bisa didiemin. Saya paling seneng maafin orang sih sebenarnya. Paling seneng maafin orang. Tapi ini malah saya juga diomongin gitu. Ngapain bang dimaaf-maafin terus? Jadinya abang karena orang tahu abang suka maafin, jadi orang-orang makin jadi-jadi gitu. Itu sih kita. Oke, ya akhirnya Atta dan juga Aurel mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan ya, melaporkan berita miring tentang mereka berdua. Ya sebenarnya sih informasi ini gue udah tahu dari awal dari beberapa netizen yang komen di konten gue sebelumnya. Thanks banget informasinya, dan sekarang ternyata udah publish bahwa memang Atta melaporkan akun-akun yang diduga melakukan pencemaran nama baik atau menyebarkan berita-berita miring dan juga berita-berita hoax tentang mereka ya. Ya ini langkah yang sangat baik bagi mereka dan pembelajaran juga buat kita agar tidak mudah percaya dengan berita-berita yang belum terklarifikasi. Di akun ini insya Allah bakal selalu ada penjelasan-penjelasan tentang berita-berita, apakah itu benar atau tidak, apakah itu terklarifikasi atau enggak. Justru gue memang ngebuat video ini agar bisa jadi sudut pandang lain bagi kalian, agar bisa juga klarifikasi buat kalian, ini berita ini benar atau enggak nih ya. Nah kayak gitu, gue ngebuat video-video di TikTok itu diantaranya. Lanjutkan terus Atta dan juga Aurel, ya buat kita jadilah netizen yang cerdas ya. Jadi nggak langsung menyerap berita gitu aja, apalagi kalau sumbernya nggak jelas. Ya gue bilang semoga memang Atta dan keluarga bisa tabah menjalani cobaan ini. Ya semoga juga bisa
kita nikmati juga hikmahnya ya, biar kita gak gampang percaya gitu aja dalam suatu pemberitaan. Apalagi public figure itu dia ibaratnya balik kanan aja dia jadi persoalan ya, kayak gitu. Ya semoga rumah tangga mereka baik-baik aja, Atta dan Aurel, dan semoga ini malah jadi salah satu hal yang menguatkan rumah tangga mereka, Atta dan juga Aurel ya, kayak gitu. Semoga bisa rukun dan menjadi membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ya semoga diberi kesabaran dan ketabahan untuk keluarga Halilintar khususnya yang memang selalu jadi sorotan beberapa bulan terakhir ini ya. Ya semoga proses hukum juga berjalan lancar dan tanpa ada hambatan apapun. Dan ya semoga kita tidak menjadi orang yang memanfaatkan situasi, apalagi dari berita miring ya, untuk dapat viewers lah dan segala macam. Oke, thank you. Pemberitaan yang nggak benar itu gimana Bang? Ini Bu, mantunya lagi-lagi difitnah. Atau ada kabar Bang nikah sendiri katanya. Sekarang kan aku selalu bilang bahwa ini kan era sosial media, apapun aja bisa diberitakan, apapun aja benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Malah aku juga sekarang pribadi ya terus terang nggak terlalu juga ya gitu. Tapi kadang-kadang kan ini explore ya. Enggak tahu. Tanya aja Pak. Jangan tanya kan. Saya belum dengar. Iya saya nggak tahu. Tapi kesal juga nggak sih Mas Abang banyak Kalau karena saya nggak tahu, saya nggak kesal. tapi kayaknya banyak banget ya pasti yang soal Iya saya belum tahu. Nggak apa-apa, saya belum tahu. Coba tanya nanti. Iya coba nanti tanya. Coba nanti tanya. Coba tanya apa? Coba tanya apa? Tanya apa aja dulu. Tanya apa dulu. Nanti kalau sudah jawab aku jawab. Beda dari Fuji, Aliyah Masaid lebih pilih lapor polisi usai disebut hamil duluan. Pasangan suami istri Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar serius menempuh jalur hukum untuk netizen yang menudingnya hamil duluan. Keduanya sudah melalui pemeriksaan untuk kasus tersebut. Aliyah dan Tarik melaporkan sejumlah akun yang meresahkan. Bagi Aliyah, tudingan tersebut sudah menyerang kehormatannya. Aliyah dan Tarik menegaskan mereka tidak akan mencabut laporan meski oknum tersebut telah meminta maaf. Harus tetap berjalan semuanya, kata Tarik dikutip Atiin Sahlan 83 pada Senin, 2 September 2024. Ternyata Tarik tidak hanya sekali mendapati pasangannya mendapat berita miring serupa. Saat masih berpacaran dengan Fuji, hal yang sama juga pernah terjadi. Netizen lantas membandingkan sikap Fuji dengan Aliyah menghadapi tudingan miring. Uti mentalnya kuat gak baperan, kata netizen. Nggak ada lapor ke polisinya, kata lainnya. Hari ini akan mereview kenapa Ria Ricis menceraikan Ria. Supaya lu pada nyambung kalau diajak ngobrol, gua ceritain dulu.
apa yang terjadi di pernikahan mereka. Mereka menikah itu pada 12 November 2021. Mereka itu mulai berantem pada saat April 2022. Nah, berantemnya apa aja tuh ada beberapa alasan nih. Alasan pertama, karena mertua banyak ikut campur yang gak jelas. Contoh kasus pertama tuh, Rian minum air es, ya kan? Orang tuanya gak suka, dimarahin Ricis, ya kan? Terus Riannya belain maknya, mantap. Contoh kedua, harusnya Rian kerja cari nafkah. Ya main film lah katanya. Terus maknya ngelarang karena itu entah lebaran atau lagi bulan puasa, ya kan? Mantap. Orang tua macam apa tuh? Nyuruh anak nggak kerja. Wajar kalau terjadi akhirnya keributan kan? Nah ini nih alasan kedua nih kenapa ribut. Tiap kali ada diskusi atau perdebatan, ujung-ujungnya Rian menyalahkan kalau Ricis itu benci dengan keluarganya. Jadi gambaran kasarnya, lu kan emang benci orang tua gua, lu mah emang gak suka mama gua, kayak gitu-gitulah. Alasan ketiga, menjadi masalah dalam hubungan mereka karena Rian menolak untuk memberikan kasih sayang ke Ricis. Yang jadi masalahnya bukan hanya saja menolak dengan memberikan alasan ya capek lah, mau apalah, atau kayak gimana lah, lalu mah egois jadi cewek kayak gitu. Masalahnya si Rian itu melakukan body shaming ke istrinya sendiri dengan alasan tepos atau rata. Alasan keempat adalah alasan paling parah sebagai seorang laki-laki sebagai seorang imam. Setelah nge-silent treatment istrinya selama 1 minggu, baru mau ngontak lagi setelah ditransfer 500 juta. Oke, itu udah faktual tuh. Ada di bukti persidangan tuh yang gue bilang barusan. Dan ini menurut tanggapan gue. Dari zaman batu, yang namanya mertua sama menantu pasti ribut mulu. Sejak kapan enggak? Sebagai imam yang baik, seharusnya menurut gue ya, yang namanya laki-laki harus belain istri depan istri, harus belain orang tua depan orang tua. Jangan malah dibikin sebaliknya. Kenapa kayak gitu ya? Karena memang pasti berantem. Yang namanya nahkoda dalam rumah tangga itu cuma bisa 2 maksimal, suami dan istri. Mertua cabut lo dari rumah, kan gitu bahasanya. Kalau lu sebagai suami membela emak lu dan menanggalkan istri lu, menurut gue saatnya lu gak boleh nikah. Lu gak pantas menikah karena lu gak ngerti namanya skala prioritas. Yang kedua, kalau laki-laki banyak guilt trip yang gak jelas, gak usah dinikahin deh, bawa penyakit. Mau di guilt trip dibilang tepos kek, mau dibilang egois kek. Padahal aneh ya, maksudnya laki-laki ini normalnya ya, kalau laki-laki diajak berkasih sayang, canda gurau sama istri, pasti seneng. Gak akan ada laki-laki yang gak seneng canda gurau sama istrinya. Kecuali laki-laki yang memang gak pernah punya perasaan sama ceweknya. Gak sama laki-laki yang kerjanya cuma guilt tripping, sakit jantung lo pada. Mungkin jangan deh, ini udah contoh gak baik ini. Yang ketiga, jauhi cowok mokondo dalam hidup kalian. Gini ya, gue sebagai laki-laki, cewek matre aja gue tuh najis, apalagi cowok mokondo. Apa iya sebagai seorang laki-laki baru ngontak pasangan sah istrinya saat ditransfer 500 juta? Perasaan bintang bokep gak semahal itu. Jadi ini berlaku buat semua cewek-cewek di luar sana ya. Kalau kalian gini loh, kalau ada laki-laki cuma bisa sayang sama lu karena lu mengeluarkan uang, jangan pernah lu ladenin. Jadi dari pelajaran kasus ini ya ada 3 tipe sifat yang kalian harus hindari dari seorang laki-laki. Yang pertama, anak mami atau masih hidup di bawah ketek orang tuanya yang gak bisa jadi pemimpin. Yang kedua, cowok yang gak mau berkasih sayang, gak punya hasrat sama pasangannya. Yang ketiga, baru mau sama lu kalau lu kasih dia hadiah dalam bentuk uang. Alia Mas Said hamil duluan. Itulah yang diklarifikasi oleh Alia Mas Said dan juga Torik Halilintar didampingi pengacaranya ke Polda Metro Jaya. Alia melaporkan beberapa akun TikTok dan juga YouTube yang memfitnah dia, terutama saat hari pernikahannya. Padahal kata Alia, dia saat pernikahannya sedang menstruasi. Saudara, undang-undang IT ini cukup mengancam bagi mereka, terutama yang memfitnah tanpa data, yang memberikan kesaksian atau berita bohong. Tapi Alia di samping itu juga berterima kasih terutama bagi mereka yang mendoakan mudah-mudahan hamilnya beneran, bukan hamil duluan. Bang Atta sama Kak Ricis nikah siri. Ini siapa sih yang pertama kali bikin berita kayak gini? Bang Atta udah konfirmasi di snapgramnya kalau ini tuh berita fitnah. Dan dia sendiri aja kaget kenapa banyak orang yang percaya sama berita tersebut. Bahkan VT Bang Atta lagi ijab kabul sama Aurel aja diedit, disangkut pautin katanya itu ijab kabul pas lagi nikah siri sama Ria Ricis. Sampai ada akun yang bikin VT bahwa Moana adalah hasil hubungan mereka. Terus ini nih katanya digerebek Bang Atta sama Ria Ricis sedang berduaan di apartemen.
Ternyata itu teh video-video lama, ya ampun. Disatu-satuin terus dibuat narasi seakan-akan beneran itu teh nikah siri teh terjadi. Itu berita sudah semingguan tapi belum ada bukti konkret atas berita tersebut. Kayak yang sebelum-sebelumnya, jadi perlu diragukan dong. Setidaknya kalau kalian bikin berita teh gitulah, carilah beberapa yang akurat gitu kan. Ini jangan plek ketiplek video lama disatu-satuin. Akan VT-nya tuh didubbing seakan-akan itu tuh suara mereka padahal mah bukan. Belajarlah dari pengalaman dulu, katanya Atta Halilintar itu diboikot sama TV tapi ternyata sudah diklarifikasi itu hoax. Bahkan Bang Atta sampai nge-screenshotin buktinya bahwa itu tuh berita hoax. Ya udah deh, semoga ini adalah ladang pahala gitu kan buat kalian yang difitnah. Semoga admin akun tersebut cepet dapet hidayah. Soalnya nih hampir jutaan orang nonton fitnahan kamu. Biarin aja deh, nanti Allah yang bales. Makanya kita harus pinter-pinter gitu kan memilah gosip-gosip zaman sekarang. Cerai lah, apalah, istri siri atau apa, jadi ya kita untuk kebaikan bersama. Ya semoga dilancarkan gitu. Buat kamu ini berita yang paling buruk ya sama kamu berkarir. Ya kan hidup ini semua orang punya kerjanya masing-masing, ada maksud Tuhan. Mungkin kita bisa ingin ngejadiin pelajaran juga buat saya pribadi. Tapi belakangan ini kamu banyak difitnah orang, seperti apa kamu? Ya, semoga ini jadi penghapusan dosa intinya. Jadi kalau lagi banyak ujian, biasanya semoga kita dapat rahmat Tuhan, dapat kasih sayang Tuhan. Ya Pak, kamu belakangan ini juga sering di atas di gimana? Diserang. Waduh, ya memang di dunia kayak gini kita harus siap kalau ada yang ngomongin buruk dan lain-lain. Tapi memang kadang-kadang kan ada juga batasnya gitu. Jadi doanya semoga. Fuji baru posting 15 jam yang lalu di TikToknya bareng domba. Lucu kan, gemes ya. Terus banyak banget nih fansnya Uti pada komen. Ini mari kita review salah satu komen fansnya Uti. Uti lebih nyaman sama Kaning Yati. Terus dibalas nih sama si Fuji. Iya, trauma sama lelaki. Hehehe. Terus dibalas lagi nih sama fansnya Uti. Nggak boleh bilang gitu. Allah akan mempersiapkan yang terbaik, sabar. Benar, jodoh, maut, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Cuma kita menjalaninya aja ya. Walaupun masa lalu kita ibaratnya bukan yang terbaik, insya Allah kedepannya Allah telah mempersiapkan kepada Fuji lelaki yang terbaik ya. Apalagi kan Fuji kan masih muda, udah terkenal, ibaratnya udah bisalah menghidupi diri sendiri. Pasti dong udah banyak antri lelaki ya. Yang penting kita doakan saja yang terbaik kepada Fuji ya. Ya, muncul gosip yang entah ini mengenakan atau enggak ya. Yang dimana muncul berita adanya nikah siri antara Ria Ricis dan juga Atta Halilintar. Yang pertama sih yang gue heran ini kenapa semenjak konten yang diduga nyindir Puji itu gosip dan fitnahan terus mendera keluarga Halilintar. Gue ini yang paling bikin aneh gitu ya. Ya entah apa yang gue bilang, apakah itu karena murni dari marketing atau memang mereka selalu jadi sasaran empuk untuk dibully gitu ya. Jadi hubungan antara keluarga mereka, antara Fuji dan juga keluarga Halilintar itu baik-baik aja. Ya mungkin pernyataan dari Haji Faisalnya itu adalah ya Atta telah klarifikasi aja kayaknya gitu. Tapi ini udah kayak yang udah terlanjur mengembang gitu ya, kayak yang udah terlanjur jadi api gitu ya untuk netizen. Jadi sehingga yang bikin ramenya itu adalah netizen sendiri gitu. Meskipun mereka baik-baik aja. Yang sekarang munculnya adalah Atta nikah siri dengan Ria Ricis gitu ya. Ya gue searching juga di Google itu adalah berita hoax juga gitu. Jadi ya fitnah apa lagi ini sebetulnya. Fitnahnya gue bilang fitnah karena sampai sekarang belum ada klarifikasi apapun, belum ada keterangan apapun ya. Bahkan ada lagi berita liar yang nyebutin entah Atta yang menggugat cerai Aurel atau sebaliknya. Itu lebih tambah lagi. Kalau emang itu gak bener bisa jadi fitnah, ya tahu sendiri konsekuensinya secara agama ataupun secara hukum bagaimana gitu kan. Seperti yang terjadi kepada Aliyah dan juga Tariq beberapa hari yang lalu ya. Ini ya harus sorotin di sebelah mana ya, gue pun nggak tahu ya. Tapi yang jelas apa nggak cukup gitu ya. Sebuah gosip itu meruntuhkan sebuah keluarga. Apakah nggak cukup gitu ya? Bully demi bulian itu merusak nama seseorang yang sebenarnya dia nggak melakukan hal itu sama sekali.
Apa nggak cukup sebuah fitnah itu menghancurkan diri seseorang yang sebetulnya dia itu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ya, terus ini sumbernya itu dari mana bisa berita seperti itu gitu kan. Jadi berita ini kan bermulanya itu dari ada suatu postingan dari Ricis kalau nggak salah, satu tunangan, fotonya itu diedit jadi fotonya Atta gitu ya. Nah akhirnya itu malah menjadi bahan gosip, bahan kabar burung yang nggak sedap kayak gitu. Ya gue harap sih udah nggak ada lagi deh, udah hentikan aja fitnahnya, hentikan aja hoaxnya. Kalaupun iya, pahit-pahitnya kalaupun iya, toh dilarang dalam agama pun enggak, katakanlah gitu ya kasarnya gue bilang. Gue di sini bukan membela keluarga Halilintar, enggak, tapi gue murni dari ilmu, murni gue dari pandangan gue sendiri, dan gue nggak memihak siapapun. Tapi justru ya dari tadi gue bilang yang gue kecam itu adalah si pembuat berita ini nih gimana gitu ya. Jangan lagi salah pahami bahwa gue bilang tadi itu gak dilarang, ya menikah lagi sebetulnya nggak dilarang, tapi di budaya kita atau di pemahaman, di pandangan kita jarang bisa diterima itu gitu ya. Terus lagi nikah siri ya sebenarnya secara agama sah, tapi secara bernegara kan itu dua hal yang berbeda. Dalam artian ada aturan negara yang harus dipatuhi gitu ya. Seperti itu ya, semoga bisa segera terselesaikan fitnahnya, semoga bisa dipulihkan kembali ya. Aduh Alia pakai lapor-lapor segala, nambah-nambahin kerjaan Pak Polisi aja. Kasusnya juga kasus recehan. Kalau mau laporin itu kasus money laundry, kasus penubuhan, perkaosan, narkocoy, ya, pemukalan, perompakan. Nah itu, ini jangan nama-namain kasus Pak Polisi yang receh-recehan. Pak Polisi itu udah banyak urusannya, Alia. Ngurusin anak istrinya, ngurusin anaknya sekolah, kuliah, ngurusin keluarga lagi sakit tuh. Jangan dikasih kasus recehan. Aduh, lagian itu kan yang fitnah-fitnah lu itu kan rakyat jelita. Aduh, ngapain rakyat jelita ditanggapi? Nggak kelas banget. Kalau Raja Bangsawan itu, Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi, seorang singa tidak akan pernah menanggapi ayam yang berkokok dengan wujud aslinya. Cukup dengan bayangannya. Tapi seorang singa akan menanggapi seekor singa juga yang selevel dengan dirinya. Ya, jangan nanti ada rakyat jelita bilang begini, iya lu gak ngerasain. Apa kabar gua gak ngerasain? Tiap hari rakyat jelita ngata-ngatain Raja Bangsawan, ya, nggak kena, sampai kalian naik asam lambungnya kan, rakyat jelita. Recehan, aduh, kalian ini ya, recehan, mentalnya, aduh, mental, udahlah. Lihat itu, Cristiano Ronaldo, hartanya 9,5 triliun. Syahrukh-Khan, artis kelas dunia terkenal ngejob kontrak bisnis seluruh jagat raya dunia, hartanya 14,6 triliun rupiah. Beyonce, hartanya 7,5 triliun rupiah. Dikatain lontong, anak Syahrukh-Khan dikatain genruwo, ya. Dibully satu negara pemakai narkocoy. Cristiano Ronaldo dikatain tukang jani. Ada mereka lapor polisi, nggak punya waktu cuy, udah terlalu kebanyakan duit, kebanyakan job. Kalian nih ya, semua aku perhatikan, itu yang gila-gila lapor polisi itu yang jobnya dikit, honornya dikit ya, yang paling yang kalian juga rakyat jelita. Pas kalah sama Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi. Oh ya Alia punya bisnis laundry nggak di Jakarta? Mau dong ikut jadi tukang cucinya. Fuji posting video TikTok kemarin bareng Gala. Kalian sadar nggak sih di sini si Gala makin gede makin ganteng aja, si Fuji juga makin cantik. Di sini Fuji ibarat mempunyai satu anak tunggal ya, semata wayang ya, kasih sayang ya,
semua diberikan kepada si Gala. Nggak kebayangkan nanti misalnya si Gala cepat tumbuh dewasa, pasti bisa menjaga utinya ya. Di sini si Fuji mau pakai baju apapun kelihatan cocok banget dan cantik dan menarik ya menurut gua ya. Kita doakan saja mudah-mudahan si Gala tumbuh menjadi anak yang pintar, yang soleh dan dewasa ya. Dan si Fuji juga menjadi lebih penyayang dan tidak sombong, tidak lupa kepada fans ya. Mudah-mudahan kita doakan aja yang terbaik kepada mereka, si Fuji dan si Gala. Amin. Ini 5 bulan kemudian lahir, ini akte kelahiran tanggal 30 Juni. Ini buktinya. Antara nikah dan lahir hanya berjarak waktunya 5 bulan. Ini approve Baby Joy dessert box buatan El Rumi. Buruan beli. Ini buat ngemil, buat sarapan juga enak banget. Bukti Aliyah Mas Said memang old money diungkap Tarik Halilintar. Aliyah Mas Said seringkali mendapat tudingan miring soal ekonominya sebelum menikah dengan Tarik Halilintar. Aliyah sempat membahas hal ini saat menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube Denny Sumargo. Sebenarnya gini, nggak dibeliin dia pun netizen ngira dibeliin dia. Jadi misalnya ada tas, aku beli tas baru, oh pasti dibeliin Tarik tuh, gitu. Jelas Aliyah dikutip Sabtu 31 Agustus 2024. Namun Aliyah sendiri tidak ingin dipusingkan dengan tudingan netizen. Alih-alih memamerkan kekayaannya sendiri. Hal itu justru diungkap oleh Tarik. Dalam unggahan terbarunya di YouTube, Tarik secara gamblang menyebutkan istrinya ini bukanlah seperti tudingan netizen. Tarik menyebut Aliyah sejak lama sudah hobi bermain jet ski. Bahkan, Aliyah diketahui memiliki jet ski pribadi. Seperti diketahui harga untuk satu unit jet ski tidaklah murah. Dilansir dari berbagai sumber, harga satuan berkisar 150 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Katanya dari dulu Aliyah itu suka banget jet ski, terus dia punya jet ski juga, jelas Tarik. Pernyataan ini seolah mematahkan anggapan netizen yang kerap menyebut Aliyah tidak memiliki uang. Yang bilang Al gak punya duit, nah lihat dia punya jet ski, aduh meleleh, kata netizen. Aliyah Mas Said kirim pesan nyelekit untuk para pembencinya. Aliyah Mas Said menyadari sebagai selebriti dirinya tak pernah lepas dari sorotan dan gunjingan. Bahkan tak sedikit dari mereka konsisten menjadi pembenci atau haters. Istri Tarik Halilintar ini merasa heran lantaran apa yang dilakukannya selalu salah di mata netizen. Kemarin tuh aku ngeliat beberapa yang rame ya di sosmed gitu. Kalau orang lain lakuin nggak salah, tapi kalau aku ngelakuin itu salah. Perlu kita sebut. Menurut Aliyah, saat kegiatan tersebut dilakukan oleh orang lain, maka tidak dipermasalahkan. Namun, giliran dia melakukan hal yang sama, justru dihujat dan dianggap salah. Ya aku sampai pernah dibilang sama orang, nggak usah fokus ke, ibaratkan manusia goib, fokus ke orang yang nyata aja di depan lo. Oke. Sikap Aliyah ini mendapat pujian karena sikapnya yang bijak dan dewasa. Ada berita Fuji hamil duluan. Hah? Lah ya kita juga begitu. Bilang hamil duluan karena usia Moana udah itu yang paling gila lah. Tapi kan ngefek kemana-mana ya kalau di keluarga ya. Pastilah. Jadi kalau misalnya aku live TikTok gini-gini, Fuji hamil. Kenapa sih? Terus di Instagram aku pakai filter aja. Hamil tidak boleh. Kadang-kadang. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba direaksi berkesempatan kali ini terkait dengan informasi hiburan dari seputar selebriti tanah air terkait dengan Atta Halilintar, Aurel, Fuji, dan juga beberapa artis lainnya yang masih ada keterkaitan dengan video ini ya. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan buat channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.